Gue liat lah, kok ini nyeker, nggak pakai sepatu gitu kan. Gue lihat lagi, pakai kolor doang, sampai atas lagi, telanjang bulat, sampai atas lagi. Itu mata yang lagi marah sama gue, ngotot marah, terus sampai gue lepas tangannya, gue langsung peluk pohon. Lu janji sama dia dan lu ngelanggar. Setelah dijelasin semua, ternyata tenda yang kuntilanak masuk tembus ke tendanya itu mereka lagi mabuk, hampir berzina ya, kayak kalau bahasa anak muda sekarang grepe lah atau gimana gitu. Cuma Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Nah sekarang di samping gue udah ada Mas Lukman nih, yang kebetulan punya pengalaman. Dia sempat tersesat ya ketika mendaki Gunung Guntur di tahun 2006 ya kalau nggak salah ya. Iya segitu lah. Apa yang dirasakan pada saat itu? Kalau kesesat sih emang udah di luar nalar ya. Tapi kalau gangguannya ini kayak digangguin kuntilanak, ketemu kakek-kakek kayak gitu kan, sampai telapak kaki besar kayak gitu kan, sampai pulang nggak bisa tidur sama 5 hari 4 malam. Hah? Pas pulang dari gunung tuh nggak bisa tidur 5 hari? 5 hari 4 malam. Nggak ngantuk apa gimana? Iya emang nggak bisa tidur. Itu karena diganggu itu yang Ya, masalah horor? Horor tadi. Oke. Gitu. Dan pada saat mendaki itu berapa orang emang? Kalau dari Tangerang sendiri 12 orang, Garut 6 orang kalau nggak salah. Oh jadi banyak. Itu iya. semuanya tersesat? Semuanya tersesat gitu. Oh. Oke, jadi ditahan dulu ceritanya Oke, Mas Lukman. Sebelum gue mulai kayak biasa, subscribe dulu, like sama komen yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. Sama buat kalian yang pengen pesen baju RJ5 bisa banget nih. Pas banget mau lebaran kan? Bisa dipakai buat ke rumah si doi nih, cocok banget bajunya. Jadi langsung aja bisa pesen di Instagram atau WA di sini. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Perjalanan waktu itu gue ke Gunung Guntur dengan peserta dari Tangerang tuh 12 orang dan Garut sekitar 6 orang. Pendakian waktu itu kurang paham tahun berapa, cuma dokumentasi udah ada kayak gitu. Jadi emang agak lupa juga pas pendakian itu tahun berapa kayak gitu kan. Tapi katanya lu sempet bilang kalau nggak salah tahun 2006. Kayak gitu ya, kisaran 2006 sampai 2008 lah. Waktu itu kita sepakat mau mendaki Gunung Guntur. Cuma karena emang kita baru pertama kali mendaki Gunung Guntur itu, akhirnya kita minta bantuan teman-teman kita yang asal Garut gitu. Kebetulan kan emang Gunung Guntur kan di daerah Garut kan. Kita pikir kalau kita dengan warga sana gitu kan, teman-teman kita yang di sana mungkin dia lebih paham jalurnya kan gitu. Makanya kita 12 orang itu musyawarah dan meminta tolong kepada tim asal Garut untuk bantu kita dalam pendakian tersebut gitu. Singkat cerita, hari H tiba, kita meluncur dari Tangerang tuh dengan truk sayur sampai ke pom bensin Tanjung. Pom bensin Tanjung tuh pom bensin yang di bawah kaki Gunung Guntur. Nah jadi dulu tuh emang
di situ tuh base camp satu-satunya, dan kalau sekarang kan banyak kan. Dulu base camp satu-satunya dan jalurnya jalur Kitis kalau waktu itu. Di sana kita mutusin untuk menunggu tim dari Garut datang, ya masak terus makan sarapan pagi kan kayak gitu. Setelah sarapan pagi, karena emang gue belum beli rokok dari Tangerang, gue mencoba buat cari warung untuk beli rokok lah gitu. Setelah gue jalan 1 meter 2 meter, ada yang manggil gue, "Kang," kata dia gitu kan. Gue nengok, gue lihat kayak siapa gitu kan, cuma nggak kenal gitu kan, nggak kenal ini tuh siapa gitu, bapak-bapak paruh baya ya, umur hampir 40 tahunan lah gitu kan. Dia manggil, "Kang sini." Ya udah gue kesana dong, gue samperin, "Iya Kang." "Iya Pak, ada apa?" kata gue gitu kan. Kata dia, "Mau kemana? Mau camping?" "Iya Pak." "Emang kenapa ya Pak?" "Ke ini gunung belakang." "Iya Pak, Gunung Guntur," saya bilang gitu. "Oh ya udah, Bapak cuma saran aja nih," kata dia gitu. "Saran apa ya Pak?" "Ya kalau bisa nanti sebelum maghrib itu harus yang namanya berhentilah, kalau bisa udah udah campground di situ," maksud dia gitu kan. "Oh ya udah Pak." Sebelum gua nanya alasannya kenapa, si bapak itu langsung pergi gitu aja kayak gitu. Nah dari situ gua biasa aja sih, nggak terlalu belum ada kepikiran. Iya, belum ada kepikiran apa-apa lah di situ. Boleh lo Apa? jelasin nggak bapak-bapak itu cirinya kayak gimana? Bapak-bapak paruh baya ya nggak terlalu tua juga sih, cuma dia emang cuma berpesan itu doang sama gua. Kalau ciri-cirinya gitu, bapak-bapak pakai biasa gitu, baju ya kayak kita lah sehari-hari kayak gitu. Kalau di gunung tuh biasa orang-orang gunung biasanya pakai jaket lah. Ya kayak gitu dia sama. Terus setelah ketemu bapak-bapak tadi, gue nggak terlalu banyak pikiran yang aneh-aneh lah kayak gitu kan. Jadi setelah itu gue mutusin buat balik lagi ke teman-teman dan ngobrol santai di situ sampai jam 7:30 itu tim Garut datang. Kita langsung ke base camp. Di base camp kita simaksi lah bla bla bla, agak lama juga sih di situ karena emang ada perlu yang di packing ulang lah atau apa gitu kan. Jadi kita mutusin start trekking tuh jam 9:30 kalau nggak salah. 9:30 kita berangkat. Nah jalur pendakian Guntur itu dulu tuh kan masih ada tambang pasir, masih aktif. Nah kalau sekarang kan udah nggak ada nih, udah di portal. Nah dulu tuh tambang pasirnya tuh lalu lalang si truk pasir tuh masih banyak. Jadi kita masih bisa numpang sampai ke pertambangan pasir gitu. Pas tanjakan itu truk pasir oleng, entah olengnya karena apa, entah nginjek bebatuan atau apa nggak ngerti, yang pasti oleng dan kita tuh mau guling semuanya gitu si truk pasirnya ini. Nah dari situ gue udah sama teman-teman udah mutusin, "Udah turun di sini, turun," kata dia. "Kenapa emang Kang? Udah nih kedepannya udah nggak bakal beres," kata dia gitu. "Yang ada turun, yang ada kita malah jatuh, ramean mau," kata dia gitu. Udah akhirnya kita turun dari truk sayur tadi kan. Ya udah kita mutusin jalan lagi nih. Itu 18 orang muat di truk pasir itu? Iya muat, soalnya kan berdiri semua. Truk pasirnya agak gede. Terus dari situ kita jalan santai terus kan, waktu itu kan jalurnya jalur savana kan, Gunung Guntur tuh. Jadi kalau kita tengah hari di savana kan panas banget tuh. Nah jadi ada jam 11-an apa jam setengah 12-an gitu, ada salah satu tim dari pendaki Garut namanya Kang Isan. Dia almarhum sih, udah almarhum ya, gua panggil almarhum aja lah itu. Dari kata almarhum gini, "Kang bentar dah segini." "Kenapa Kang?" Tapi pakai bahasa Sunda sih, lebih ke pakai bahasa Sunda gitu kan. Cuma di situ gua ngomong sama almarhum, "Kang ini kita masih aman kan?" Nah setelah gua ngomong gitu, "Kang sorry gua mau ngomong nih, kenapa kita nggak alihkan ke jalur yang lebih enak aja gitu kan." "Lebih enak gimana Kang maksudnya?" "Ya kan kalau laut sini panas nih," kata dia. "Panas banget, kasihan juga anak-anak kan gitu kan." Ya udah gimana Kang aja lah, karena gua ngormatin dia asli situ kan, dan gua yakin dia tahu jalurnya gitu. Ya udah Kang bebas. Ya udah di situ kita ngambil jalur ke kanan.
Oke, jadi karena keputusan almarhum itu lu ngambil jalur yang beda. Ngambil yang beda gitu kan, harusnya jalur kita tuh jalur aslinya tuh yang gua baca, yang gua searching, jalur pendakian Gunung Guntur tuh savana kan, dan lewatin pasir. Nah, yang almarhum bilang itu bukan jalur situ, kita melipir ke sebelahnya Gunung Guntur gitu. Jadi jalurnya itu emang kontur gunungnya tuh emang pepohonan, hutan lebat. Kalau Guntur kan bener-bener gersang, terus gundul gitu kan. Jadi kalau kita siang hari lewat situ tuh, wah kayaknya makan tenaga banget gitu kan, makan tenaga banget. Terus akhirnya ya udah di situ udah sepakat juga sama teman-teman kita lewatin jalur yang sebelah kanan, ya udah. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Karena kita udah sepakat sama teman-teman gitu kan, sama almarhum juga, kata dia udah kita jalur kanan, ya udah akhirnya kita mutusin jalur kanan gitu. Sebelum kita memasuki batas vegetasi jalur si pasir sampai ke hutan, itu gue udah sempat ngomong sama almarhum, Kang ini jalurnya aman gak gitu kan. Aman kok Kang, tenang, kata dia gitu. Nah di situ dia ngomong si almarhum, nanti sebenarnya ada yang mau gue tunjukin gitu. Tunjukin apa sih Kang? Ini jalur kita tembusnya ke Puncak 5, kata dia. Kok bisa sampai Puncak 5 Kang? Iya kan, jadi kita tuh muter punggungan begini terus. Nah ntar ini Puncak 5, Puncak 4, Puncak 3, Puncak 2, baru pos 3, kata dia. Jadi kita muter gitu Kang, kata dia gitu kan. Baru pertama gua nginjekin kaki batas vegetasi, itu tanjakan udah tinggi banget. Kang ini jalur yakin? Gitu kan. Kata temen gua gini, itu jalur apaan Kang? Buset tinggi banget, kata dia gitu kan. Ini mah jalur astagfirullahaladzim, kata dia gitu namanya. Lah, ya juga ya. Udah di situ kan udah jalurnya konturnya pasir tinggi banget, ini di situ pelan-pelan teman-teman pada naik, ya alhamdulillah lancar bisa sampai. Itu Mas, lu di pendakian ini berapa cewek berapa cowok? Kalau cewek itu dari Garut kan, tim Garut kan nggak ada cewek. Tapi di tengah perjalanan situ kita ketemu sepasang pendaki pacaran lah kalau bisa dibilang gitu kan. Satu cewek satu cowok gitu. Nah yang kalau dari tim lu? Dari tim gua cuma ada 2. Oke. Nah, ada 2. Udah itu aja sih, berarti total ada 3 lah cewek. Yang lainnya semuanya cowok semua gitu. Nah dari situ kita jalan santai, terus santai sampai waktu isoma. Waktu isoma tuh pas banget gue inget, itu temen gue ketemu sama bapak-bapak, kalau bisa dibilang dia pemburu burung. Kenapa gue bilang pemburu burung? Soalnya dia bawa perangkap burung kayak gitu kan. Nah temen gue sempat nanya, Pak ini jalur pendakian kalau ke arah pos 3 kemana gitu kan. Pos 3 ya? Oh mau camping adek, kata dia. Iya Pak, itu nanti di depan tinggal turun aja ke bawah, kata dia. Nanti ada jalur air, itu udah pos 3 gitu. Udah kan emang tim dari Garut duluan kan. Ini gue mutusin buat nelpon kan, dari pas ketemu si kakek-kakek itu kan. Wah ini bentar lagi pos 3. Kan dia duluan, gue telepon. Masih dapat sinyal waktu itu emang. Kang, ini kita gimana nih? Kata ada bapak-bapak bilang tinggal belok kiri langsung pos 3. Enggak Kang, lu lurus aja. Nanti pertigaan jangan ambil kanan. Kalau kanan itu ada longsoran, kata dia gitu. Udah lurus aja. Gua nelpon gitu kan, temen gue tahu kan. Ya udah, kata temen gue gitu, ya udah ikutin aja. Oke jadi, gua bilang gitu kan. Oke jadi. Loh lu kenapa malah misah sama yang tim Garut? Enggak, dia kan emang depan, dia sweeper. Maksudnya dia jadi karena gua terlalu intens sama siapa namanya tim Garut nih,
kontek-kontekannya gitu kan, Kang udah lu depan gitu, gue belakang. Emang selalu dalam pendakian gue nggak cuma di Guntur, sebenarnya pendakian sama mereka tuh nggak di Guntur doang gitu. Sebelum Jadi tim lo yang 12 orang di belakang. ya, jadi tim gue di 12 orang tuh di belakang, itu termasuk gue paling belakang, dan temen-temen yang lain tuh di depan, dan paling depannya itu ya tim Garut tadi gitu. Jadi usut punya usut, ternyata dia buka jalur kayak nebang-nebang pohon begitu. Lu nggak tahu tuh udah saat itu? Nggak tahu waktu itu. Ya udah gue ikutin apa kata dia kan, lurus, ya udah gue lurus. Jadi Sebenarnya dia juga baru buka jalur pertama kali tuh? iya gitu. Dia cuma baca kontur pergunungan Guntur itu ya kan, dari peta dia pelajarin kayak gitulah ya, kayak ilmu dasar kayak gitu, tapi sebenarnya bukan tempatnya itu. Gitu kan. Akhirnya dari situ singkat cerita gue lanjutin jalan sampai jam 3-an kalau nggak salah. Jam 3 tuh udah mulai kabut datang, nggak lama ada sosok yang lewat sekali, 2 kali, 3 kali, tetap gua santai aja gitulah, udah biar. Sosok apa yang lu lihat? Kayak orang-orang lari sih sebenarnya, cuma nggak kayak bayangan, cuma nggak begitu jelas kayak gitu. Jadi emang dia cuma lari doang, jadi antara semak-semak ke semak-semak lain gitu. Karena gua paling belakang kan, gua ikutin. Jadi kalau ada teman-teman istirahat gue tungguin, ayo Kang, ayo udah istirahatnya, udah jalan lagi. Tetep gue masih di belakang waktu itu gitu. Sekitar 45 menitan lah dari jam 3 lah, ya hampir jam 4-an itu udah mulai gerimis kan, nah gue jalan pelan-pelan gitu, lembahan demi lembahan gue lewatin, sampai becek, sampai hujan gede ya kan, sampai pacet udah mulai nyerang. Pacet tuh nggak cuma nyerang kaki doang, udah sampai ke leher, pacet badan tuh udah penuh pacet itu waktu itu. Udah dari situ gua nemu lembahan yang agak tinggi banget, ada sekitar 2 meter lah. Itu kalau kita naik tuh nggak bisa sendiri, apalagi kalau kita jatuhnya bawa keril tuh pasti berat banget gitu, ditambah jatuhnya hujan banget gitu kan. Di situ gue coba buat paling depan sama almarhum, Kang kita naik duluan. Ya udah, habis itu gue bantu dong teman-teman biar semuanya bisa naik. Agak curam lah lumayan. Jadi posisinya tuh gue pegang pohon sebelah kiri, tangan kiri ini megang pohon, jadi sebelah tangan kanan gue nih narikin teman-teman gue satu-satu naik gitu kan. Nah setelah mereka naik, Kang lu duluan Kang, tunggu aja di depan, gue bantuin teman-teman dulu gitu kan. Ya udah gue bantuin teman-teman sampai habis kan. Kayak kebetulan pas banget hujan gede kan, jadi gue nggak begitu lihat banget ya, namanya hujan gede gimana sih kalau kita bawa motor aja ini banget kan, apa namanya, kayak seliweran gitu kan. Nah itu pas hujan gede itu gue tolongin anak satu-satu sampai akhirnya gue megang satu tangan, pas gue mau tarik dia malah balik narik gitu, seolah-olah tuh nolak bantuan gue gitu kan. Pas gue lihat, yang pertama gue itu adalah tangan beliau sampai otomatis kaki dong, dari tangan tuh ke kaki kelihatan. Gue lihat lah, kok ini nyeker, nggak pakai sepatu gitu kan. Gue lihat lagi pakai kolor doang, sampai atas lagi telanjang bulat, sampai atas lagi. Itu mata yang lagi marah sama gue, ngotot marah. Terus sampai gue lepas tangannya, gue langsung peluk pohon. Gue langsung bilang, waktu itu bahasa Sunda sih, gue bilang maaf, hampura ki, abi sarang teman-teman gitu kan. Saya sama teman-teman tuh cuma mau numpang lewat. Kalau misalkan anak-anak ada yang macem-macem, saya yang tanggung jawab. Saya bilang gitu kan, saya yang tanggung jawab ki, udah gitu aja. Set, langsung pas gua buka mata gua, si kakek tadi udah nggak ada. Itu kakek gua bisa gua jabarin lah, kakek itu nggak tahu lah umurnya berapa tahun, gua nggak tahu itu kakek umurnya berapa tahun. Yang pasti kakek dan jenggotnya tuh kayak seolah-olah berlumut, tau gak? Jadi ada kayak hijau gitu, dan itu bentuknya bentuk manusia gitu, cuma kayak
manusia kerdil kalau kita nonton di sinetron atau gimana gitu. Dia kayak manusia kerdil, nyeker, koloran doang, terus rambut botak dan mata nyalah marah ke gua. Dari situ langsung gua buka mata gua kan, dan kakek tadi udah nggak ada. Coba buat lanjut lagi, ternyata di situ nggak, maksudnya ternyata itu ada yang ngeratin gua. Temen gue yang gua bantuin tadi di belakang ternyata ada yang ngeratin gua. Dia ngeliat kalau gua tuh meluk pohon sambil ngomong-ngomong sendiri. Dia aneh dong, ada apa gitu kan. Langsung nggak pakai besok lagi atau sampai turun dulu di bawah, biasanya kan gitu kan. Dia langsung nanya, "Bang, lu tuh kenapa?" kata dia gitu. "Lu ngomong sama siapa?" kata dia gitu. "Enggak, gua nggak kenapa-napa, dingin aja, udah lanjut lagi bang." Lanjut ya, lanjut lah. Itu posisi jam berapa? Sekitaran jam 5-an lah, pas mau maghrib itu. Di situ baru hujan deras tuh. Iya, hujan deras tuh ya jam 4:30 sampai jam 5, sampai isya. Belum terlalu lama lah ya. Iya, hujan deras tuh Depoknya dari setengah 5 sampai isya baru berhenti tuh waktu itu. Nah dari situ kan gue jalan santai terus aja, jadi nge-backupin anak-anak yang berhenti gue tungguin gitu kan. Ya udah, akhirnya di situ ingat sama omongan bapak-bapak yang ketemu sama gue di pom bensin Tanjung tadi gitu. Dia kan ngomong gini, kalau sebelum maghrib itu harus berhenti gitu kan, harus berhenti. Gue inget di situ pas banget teman gue jatuh karena ngambil tali, terus kan lumpur ceritanya, dia kayak mau Tarzan gitu kan. Nah jadi talinya tuh putus jatuh, terus gue inget di situ, ya Allah ini kan gue harusnya berhenti nih sebelum maghrib gitu kan. Akhirnya gue nyusul tim Garut kan, "Kang, apaan?" kata dia gitu. "Ini kita mau lanjut." "Ini maghrib lu Kang." Di situ sempat emosi juga sih, karena emang inget omongan tadi kan gitu. "Ini mau lanjut gak?" "Iya lanjut Kang," kata dia. "Kenapa kok lanjut?" "Gue pengennya berhenti." "Udah, camp di mana?" "Justru itu Kang," dia ngomong gitu kan, "justru itu Kang, kita ini nggak berhenti karena nyari tempat yang agak luas buat campground," kata dia gitu. "Oh gitu, ya udah secepatnya Kang." Ya udah, dia nyari tuh di situ, kita istirahat, dia nyari. Nggak lama dia balik lagi, "Ada noh di sana," kata, tapi udah lewat maghrib, udah hampir 6:30 di situ, ya kan. Ya udahlah, gue ikutin aja, terus buka tenda di sana gitu kan. Malam-malam itu hujan kan masih gede banget di situ, hujan gede, dan tenda jadi pun udah nggak ada lagi di luar, semuanya masuk. Kenapa kita semua pada masuk dan nggak mau keluar dari tenda? Pertama, hujan besar, gede banget hujan. Kedua, serangan pacet. Kalau kita keluar otomatis pacet banyak, mau nggak mau kita ngendep di dalam aja buat ngilangin serangan pacet itu kan. Ya udah, akhirnya di situ. Bisa lo jelasin nggak pada saat itu posisinya tuh kayak gimana? Apakah hutan atau gimana? Kan hutan itu tuh hutan rimbun, dan ada satu lobang, kalau nggak salah itu perangkap babi warga dah. Di situ ada satu lobang perangkap babi warga yang nggak bisa kita buat tenda. Jadi jatuhnya tuh tenda gua nih dekat lobang tadi. Nah pohonnya tuh rimbun banget, ada yang namanya pohon tuh kembar di depan tenda gua nih. Depan tenda gua kembar pohonnya, dan ada batang yang ngehubungin antara pohon satu sama pohon lainnya gitu kan, dua. Jadi kayak bentuk hemok kayak gitu, kan. Jadi benar-benar hutan yang rapet ya saat itu ya. Rapet. Dan benar-benar berarti gelap banget dong ya. Bukan main gelapnya. Pokoknya di situ malam itu bukan cuma gelap yang kita dapet, sunyi juga. Segitu ramenya teman-teman, karena mungkin kehujanan, capek atau gimana, mereka tuh pas masuk tenda semua udah pada tidur gitu. Malam pertama itu yang gue rasain, atau teman-teman juga ngerasain tuh, teman-teman gue juga semua pada ngerasain sih, nggak cuma gue doang gitu kan. Jadi waktunya sunyi, teman-teman tidur tuh jam 8-an lah, udah sunyi lah di situ. Itu kan emang hujan udah berhenti tuh, udah cuma tinggal gerimis-gerimis kecil gitu kan. Ada salah satu suara di sumber suara tuh di samping tenda gua. Jadi tenda gua tuh dikencingin
dikencingin sama orang, cuma nggak tahu orangnya itu siapa. Soalnya pas kejadian posisi gue tuh ini kan tenda nih, gue paling pojok lah gitu kan, ini tenda. Jadi gua gebrak lah si tenda tadi. Weh, kencing sembarangan gitu kan. Kok kencing sembarangan sih? Diam aja tuh dia tuh, nggak ada suara. Gua mulai aneh. Biasanya kalau teman gua gebrak itu, maaf teh atau gimana kan gitu ya. Ini nggak ada jawaban sama sekali. Udah gua mulai biasa lagi, nggak sampai punya pikiran macem-macem gitu kan. Terus ada suara lewat. Namanya habis hujan di tengah-tengah hutan gitu kan. Terus kan namanya hutan tuh kalau kita injek daun-daunnya pasti kedengeran suara dong. Nah itu suaranya kayak gitu, ada yang lewat gitu kan. Gue penasaran dong di situ, siapa sih nih yang keluar. Gue buka, gue tengok kanan kiri, nggak ada orang di situ. Gue langsung tutup tenda lagi, gue coba buat tidur. Nggak lama ada suara rame nih orang nih. Gue kira teman-teman kan pada keluar kan, wah rame nih. Pas gue buka tenda, nggak ada anak-anak tuh, nggak ada yang keluar. Pas gue buka nggak ada orang. Nggak sengaja gue ngeliat tenda yang di bawah pohon kembar itu, gue nggak sengaja gue ngeliat ke atas dan itu ada sesosok perempuan. Kalau bisa dibilang sih kuntilanak lah. Jadi di tempat pohon tadi kan yang gue bilang ada kayak semacam hemok. Nah dia tuh gelayutan di situ, si sosok kuntilanak tadi gitu. Cuma kenapa gue bilang kuntilanak? Sebenarnya sih kalau gue jabarin tuh bentuknya sih emang bukan kayak kuntilanak yang biasa dilihat ya, kayak gaun putih gitu kan, rambutnya panjang gitu. Kalau ini enggak, yang gue lihat tuh dia rambutnya segini, badannya tuh semok. Kalau orang pakai pakaian ketat, paham nggak? Nah gitu, dia semok badannya, cuma gelayutan. Nggak lama gelayutan, itu dia langsung masuk ke tenda yang teman gue isi tuh. Tenda yang di bawah pohon tadi, yang di bawah si kuntilanak itu. Kuntilanaknya nembus? Iya, dia masuk tenda. Tembus kayak gitu. Setelah dia masuk tenda, itu baru kedengeran suara cekikikan. Kayak semacam burung. Suaranya begini. Kik, kik, kik. Baru cekikikannya kenceng banget di situ. Gue buru-buru tutup tenda, coba buat tidur, ya kan. Akhirnya gue bisa tidur paling berapa menit lah. Tidur gue tuh kalau nggak salah 15 menitan, itu udah hujan gede lagi. Itu ada yang denger selain lu? Gue bisa pastiin gue doang, nggak ada lagi, soalnya semuanya udah pada tidur sih kayak gitu. Nah gue tidur lagi, gue coba buat tidur 15 menit kemudian hujan. Itu karena hujan kali ya. Nggak lama kemudian ada suara raungan. Gue pikir mah dari apa gitu kan. Pas gue buka mata melek, ternyata temen gue udah kedinginan di belakang gue. Itu cewek namanya Intan. Jadi gue satu tenda nih, isinya gue, Ucil cowok, Intan sama Dini, berempat, cowok 2 cewek 2 gitu kan. Gue liat Intan itu udah kedinginan, udah ngigil. Gue mikir apa ini yang namanya hipo kali ya. Waktu itu kan gue emang baru pertama kali ngeliat gitu kan, apa ini hipo kali. Tapi gue emang udah belajar sebelumnya dengan baca-baca gitu kan. Akhirnya di situ gue bangunin Ucil, Cil bangun Cil, kata gue. Cil, apa? Intan dilihat Intan keadaan kayak gitu, dia langsung panik. Wih, hipo ini mah, hipo, kata dia gitu kan. Udah tenang Cil, udah lu nyalain kompor. Saat gue bangunin si Din, tolong bantuin si Intan peluk dong gitu kan, leher ketemu leher aja, kalau bisa lu buka lah gitu. Oh ya udah, tenang, gue ngeliat kok gitu. Pokoknya badan ketemu badan aja gitu. Pokoknya di situ ditanganin dengan ya alhamdulillah lah kita, karena gue belajar, terus teman-teman juga pada tenang gitu kan ngadepinnya. Alhamdulillah Intan bisa sadar dan bisa normal lagi gitu kan, sampai dia bisa tidur lagi di situ. Karena kejadian Intan itu kan teman-teman gue udah pada rame kan tuh, cuma tetep nggak ada yang keluar tenda. Karena apa? Tadi
takut pacet tuh banyak banget tuh, gede-gede banget pacetnya kan gitu kan. Nggak lama, masih ingat banget itu gue lihat jam itu setengah 2 malam udah mulai pada tidur di situ. Sampai besok pagi, keesokan paginya di situ gue prepare buat lanjut lagi jalan ya kan. Tapi sebelum prepare kita makan dulu lah, makan pagi, terus berdoa. Di situ kita jalan dan gue mutusin buat di depan, gantian. Kang, lu di belakang, gue di depan, gue tuh gitu. Emang lu tau jalur? Disekak dong gue. Iya sih, gue nggak tahu ada gitu kan. Ya udah, ayo lanjut lagi. Tetep gue masih ngobrol lah sama almarhum. Kang, ayo jalan nih. Mana sih jalurnya? Pengen tahu kayak gitu. Akhirnya baru berapa langkah lah, adalah cuma sekitar 2-3 meteran gue jalan kaki itu, Kang Ihsan langsung stopin gue. Tadi lu Kang, kata dia, ada apaan nih? Kata gue gitu kan. Kata Kang Ihsan, tuh lihat tuh Kang, lihat tuh. Gue lihat jejak kaki, gue bilang gitu. Gue deketin dong, itu jejak kaki tuh kiri kanan kiri jejak kakinya, dan itu jejak kaki manusia tapi nggak pakai sepatu, manusia nyeker ya, berbentuk ada jarinya lah ya kan. Setelah gue cocokin ini misalkan ini telapak kaki, nah gue cocokin dong telapak kaki gue, dan itu jauh banget, gede banget di situ. Tanpa basa-basi Kang Ihsan hapus kata dia gitu. Gue paham, kita kan paling depan nih, kenapa suruh hapus, takut teman-teman lihat gitu kan. Hapus, ya udah. Nah nggak, ini lo gue hapus aja deh semua, udah hapus, lanjut Kang. Ya udah lu duluan Kang. Kang Ihsan duluan lagi, udah gue di situ belakang gitu kan. Terus sampai gue nggak ngomong, dari atas udah ada suara, stop Kang, kata dia. Woi kenapa gitu kan, stop, jalur putus, kata dia. Ah putus? Ya bener lu Kang, iya putus, mau lanjut. Coba gue loket dulu. Pas gue liat loket, ternyata jalurnya emang putusnya tuh emang karena longsoran. Jadi jalur tuh emang di bawah pinggiran tebing, dan tebing itu udah ambles gitu. Di situ lo baru tahu kalau lo tersesat? Iya gitu. Dan gue tuh udah di jalur itu gue udah ngeliat Gunung Guntur tuh ada di sebelah kiri gue gitu ya. Gue ngeliat, wah Guntur, turun lagi nih Kang. Iya, ya udah gue sempet dada Guntur gitu kan, dadain gunung itu. Ya udah balik di situ nggak ada hal-hal yang aneh lah ya, namanya siang hari kan gitu kan. Cuma nggak habis pikir aja gitu, ternyata jalur yang bener tuh apa yang dibilang sama pemburu tadi. Harusnya itu gua Isoma udah nyampe pos 3 kalau kita turun. Padahal tinggal turun doang. Iya, udah nyampe pos 3, kita campground di situ harusnya. Kita mah bablas kayak gitu. Singkat cerita, sampailah pos 3. Di pos 3 kita basuh badan kayak gitu, sampai malam itu kita ngecamp lagi gitu. Dan itu kan waktu itu yang pasangan, yang gue bilang pasangan cewek cowok, nah dia mutusin buat muncak lagi kalau dia. Pasangan itu akhirnya bareng sama lu? Nah turunnya sampai pos 3 bareng sama gua, ngecamp, terus besok paginya kita pulang, dia muncak. Oke. Pas arah pulang itu gua ngerasain hal yang beda banget dari temen-temen gua gitu kan, yang di atas itu pada diem, mungkin jaga omongan atau apa, gue nggak ngerti lah. Pada diem terus kayak panik lah, ada yang kelihatan mukanya panik lah. Mungkin mereka juga ngerasain hal yang sama lah kayak gue gitu kan. Di pas jalur pasir, gue tanya sama salah satu temen gue dong, Pi, gue panggil, kenapa bang? Kata dia gitu kan. Ya udah gue bilang, lu semalam ngeliat apa? Kok ngomongnya gitu Kang? Kata dia gitu. Gue nggak ngeliat apa-apa, kata dia. Lah beneran lu nggak ngeliat apa-apa? Iya Kang, gue nggak ngeliat apa-apa, kata dia gitu kan. Yakin? Lu ada yang diumpetin nih, udah ngomong aja. Iya Kang, gue masih ada di gunungnya, gue nggak berani, kata dia gitu kan. Udah nggak apa-apa, ceritain aja, kata gue gitu kan. Dia cerita lah akhirnya. Iya Kang, malam pertama ya Kang, ada kakek-kakek ngelilingin tenda lu Kang, kata dia gitu.
cuma dia nggak pakai tongkat, bungkuk kata dia gitu kan. Lu tau nggak Kang, apa namanya yang orang kalau di Mekah muterin sama kayak gitu Kang, tenda lu tuh diputerin terus kata dia gitu kan, diputerin terus sampai gua tutup. Terus berapa jam kemudian gua buka lagi, masih ada Kang kata dia gitu kan. Itu kayak gimana tuh, bisa lo gambarin lebih jelas nggak kakek-kakeknya? Kakek-kakek yang gue lihat itu Yang nggak pakai kolor? iya gitu. Saat itu si temen lu yang cewek juga lihat dia nggak pakai kolor? Enggak sih, Pakai kolor doang maksudnya? iya si Epi ini temen gue yang lihat emang apa namanya, dia nggak apa namanya, nggak nyebutin lah detailnya kayak gimana kan. Tapi setelah dia bercerita kayak gitu, gue langsung tembak dong gitu kan. Bang, ini apa namanya, kakek-kakeknya wujudnya begini-begini kan gitu kan, pakai kolor doang, setengah telanjang gitu kan. Ternyata dia bilang iya Kang, udah fix itu kakek yang gue lihat, kakek yang marah sama gue begitu. Bukan kakek Sugiono kan? Kakek segian. Serem banget sih, gue jujur aja selama yang pernah gue lihat ya, itu lebih serem gue ngelihat muka biasa yang lagi marah daripada muka yang berantakan, mata di mana, bibir di mana. Jujur. Lebih serem kakek ini, padahal dia Berbentuk. normal. Sebentar Mas, gue potong. Tadi kan lu bilang tersesat 3 hari nih. Nah, tadi yang gue denger itu lu tersesat baru semalam tuh. Iya, jadi waktu itu emang kita tuh ketemu sama aliran. Yang sekarang aliran tuh jadi pos 3. Dulu tuh itu bukan pos 3. Itu dulu gua ngecamp di situ, dan pos 3-nya tuh masih di bawah lagi Kang waktu itu. Itu jadi yang dimaksud sama yang orang nanya itu pemburu. Masih di bawah lagi. Masih di bawahnya lagi. Lalu nggak nyampe situ. Kalau sekarang pendakian sekarang gue lihat ke situ, lah ini kan dulu tempat gua ngecamp, dan sekarang tuh jadi pos 3. Jadi gitu. ini intinya di malam kedua lu masih tersesat. Nah, lu jelasin deh di malam kedua nih kayak gimana? Ya malam kedua gue mutusin buat ngecamp lah gitu kan, ngecamp lagi di situ. Ya udah akhirnya di situ nggak ada kejadian apa-apa. Pagi menjelang kita lanjut ke pos 3. Pos 3 zaman dulu ya, bukan pos 3 sekarang. Kalau pos 3 sekarang ya gue jelasin ya buat tempat camp gue tadi gitu kan. Pos 3 zaman dulu masih bawah gitu. Gue sama apa namanya teman-teman mutusin buat turun kan. Nah si sepasang pendakian tadi, si sepasang muda-mudi tadi yang pacaran itu mutusin buat lanjut. Kang, gue lanjut lah kata dia gitu. Oke, lu lanjut mau ke puncak apa gimana? Ya udah ntar gue sama dia langsung ke puncak aja Kang. Berarti camp sono dong di atas. Iya. Ya udah. Mereka lanjut, gue sama teman-teman pada turun. Gitu kan. Akhirnya kita turun, jalan pelan-pelan, terus setelah si Epi cerita ituan ya udah. Tadi kakek-kakek kolor itu. Kakek-kakek yang dia lihat ternyata sama apa yang gue lihat. Ya udah, gue di situ udah mulai shock lah ibaratnya. Ternyata benar-benar diganggu nih sama si sosok tadi gitu. Akhirnya kita pulang ke base camp gitu kan, ke base camp, terus kita ke terminal Guntur waktu itu. Ya udah, dari Tangerang ke Kampung Rambutan tuh semuanya udah karena emang capek kali ya, udah pada tidur. Kalau masih tetep mata tuh melek, nggak bisa tidur kayak gitu. Gue udah neken Antimo ya, Antimo kalau nggak salah 3 deh gue. 3 biji. Iya 3 biji, nggak bisa tidur. Antimo. Iya, biar bisa Buset, tidur. Satu aja tidur bisa seharian ya. Tapi dulu sih emang Antimo itu cuma buat obat tidur gua. Maksudnya teman-teman gue biasanya pakainya Antimo biar bisa tidur di perjalanan kayak gitu. Minum 3 butir tuh nggak ngepek. Lu nggak bisa tidur dari kapan nih? Dari apa namanya? Malam kedua. Yang lu masih tersesat itu. Malam kedua gue tersesat masih Tapi udah. nggak terjadi apa-apa. Nggak jadi, normal aja itu. Kenapa lu nggak bisa tidur? Nggak ngerti dah. Di situ gue ngerasain kayak rasa bersalah tuh yang terus-terus. Rasa bersalah. Iya, bersalah sama si kakek-kakek kayak gitu. Memang bersalah apa? Ya makanya itu, gue aja di situ ngerasa pendakian ini tuh fan-fan aja, nggak ada yang ngelakuin apa-apa gitu kan. Lu juga bingung kenapa? Iya, gue punya perasaan bingung. itu? Tapi gue kok kayaknya gue gimana, dak-dikduk gimana sih? Kalau orang jatuh cinta nih dak-dikduknya kayak gimana? Sama kayak gitu, nggak bisa tidur. Cuma ini rasa bersalah, kayak ya Allah, gue harus gimana? Gue harus ngomong apa? Jadi kayak gitu. Gue nggak nembak dia? Gitu kan. Ya udah, intinya di situ gue coba buat
tenang, terus banyak-banyak istighfar lah. Jadi kita pas pulang tuh dari Terminal Guntur ke Kampung Rambutan kan malam ya. Nah dari itu gue nggak bisa tidur lagi sampai pulang rumah. Rumah gue tuh tempat base camp lah. Jadi teman-teman tuh pada di rumah terus gitu kan. Pas kita nyampe santai di rumah, yang lain udah bisa tidur lagi, gue masih melek gitu. Ini malam kedua lo nggak bisa tidur? Iya, malam kedua setelah pendakian. Terus masih merasa bersalah tuh di iya masih, ya itu aja. sama kakek-kakek itu. Gitu. Jadi gue kalau misalnya lagi ngobrol nih kayak gini sama teman-teman gitu, sharing kayak gitu, ya biasa aja. Cuma letih, terus gimana sih orang nggak tidur gimana, lemes lah, ya kan. Terus muka juga udah pucet kayak gitulah. Ya terus aja itu yang gua rasain dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan malam keempat, sampai akhirnya di malam keempat tuh di hari kelima pagi-pagi sehabis subuh tetangga gua ngetok pintu sehabis subuh. Kan gua belum tidur tuh, dia ketok pintu. Assalamualaikum, gua bilang waalaikumsalam. Kata dia, Kang, gua buka dong. Weh, ada apaan lu? Gue mau ngobrol apaan? Gimana ya ngomongnya ya, kata dia gitu. Udah ngomong aja sih di rumah gue aja dah, kata dia. Oh ya udah akhirnya gue ke rumah dia dong. Pas rumah dia ngomong, Kang, apaan gitu kan. Ada kakek-kakek tadi subuh nyamperin gue, kata dia. Maksudnya kakek-kakek subuh-subuh nyamperin gue, kata dia gitu. Gue langsung inget kan sama kakek-kakek itu. Kakek-kakeknya secara detail lah, nggak pakai sepatu, terus cuma kolor doang, setengah telanjang waktu gitu. Terus jenggotnya agak keijoan kayak berlumut gitu. Iya, betul itu dia, kata dia gitu. Yang bener lu nyamperin lu. Yang gue pikirin dia kan nggak tahu apa-apa. Dia kan nggak ikut pendakian dalam waktu itu, tetangga gue. Dia samperin dan dia bilang, nanti malam lu harus ke saung, kata dia. Saung tuh tempat pengajian gua gitu. Dia tempat pengajian gua sama anak-anak kampung gitu kan. Ya udah, singkat cerita malam itu gua ke saung, baru assalamualaikum langsung dipanggil sama guru ngaji gua, panggil aja si Allah. Gua panggilnya Allah. Man sini, kata dia. Apa A? Duduk. Setelah gua duduk, dia nggak tahu pakai jari yang mana, dia nginin punggung gua di gini nama dia. Dari situ gue nggak sadarin diri lagi. Setelah gue sadar, ya setengah sadar sih, itu guru gue sama temen-temennya itu ngeluarin gerakan kayak gitu, kayak dia teriak botol, lin botol, ya, masukin dah si makhluk itu ke botol. Itu gue setengah sadar gitu, gue ngeliat. Akhirnya gue bangun di situ, prosesnya itu dia udah selesai gitu. Gue nanya dong sama guru ngaji gua, apaan? Kok begini amat gimana man, kata dia. Emang ada apa sih gitu kan. Kemarin pas pendakian Lukman ngomong apa, kata dia gitu. Emang ngomong apaan orang ngomong apa-apa, kata gitu kan. Kata dia, bener ngomong apa-apa, inget-inget dah. Gue inget-inget. Astagfirullahaladzim, gue baru inget. Gue bilang gitu. Kenapa? Iya kak, Lukman sempat janji, kata gitu kan. Janji apaan? Itulah pas pendakian itu. Udah stop. Dia ngomong begini, Lukman apa? Lukman ngomong sama si kakek-kakek itu, Lukman mau tanggung jawab atas apa yang dilakuin sama teman-teman Lukman. Dan Lukman tahu nggak apa yang dilakuin sama teman Lukman, kata dia gitu. Gue bilang, enggak, setahu gua kan itu pendakian emang normal aja, nggak ada hal-hal yang macem-macem kayak gitu kan. Si guru ngaji bilang, Lukman tahu gak pohon 2, kata dia. Kan dia nggak tahu kondisi di sana, dia juga nggak ikut pendakian itu kan. Dia ngomong pohon 2 yang ada ranting menjalar antara satu sama yang lainnya gitu kan. Tahu nggak di situ ada tenda bawahnya? Iya, dan sebelah kirinya ada tenda lagi. Iya ada. Secara jabar itu dia jelasin, ya gue kaget dong. Gue cuma bisa diem, ya cuma bisa dengerin doang. Lukman, kamu kalau ke rumah orang
tanpa permisi, kira-kira kamu domelin gak sama penghuni rumahnya? Domelin. Pertama itu. Kedua, kalau kamu ngelakuin hal-hal yang enggak, misalkan si tuan rumah nih, dia nggak suka yang namanya mabuk-mabukan, kata dia gitu kan. Tahu-tahu kamu situ walaupun izin datang ke situ, lu mabuk-mabukan di tempatnya dia, kira-kira si penghuni ini marah nggak? Emang ada yang mabuk-mabukan saat itu? Nah, setelah dijelasin semua, ternyata tenda yang kuntilanak masuk tembus ke tendanya itu mereka lagi mabuk. Tenda yang antara pohon satu dan pohon lainnya, kata guru ngaji gue, itu lagi pada mabuk man, kata dia gitu. Dan tahu nggak, tenda yang sebelahnya, kata dia, yang diisi sama sepasang cewek cowok, kata dia, apa yang dia lakuin emang lu tahu, kata dia. Gue juga nggak tahu itu sebenarnya tenda itu diisi sama siapa, tapi si guru ngaji gue tahu gitu, tenda yang ini mabuk-mabukan, yang ini itu hampir ngelakuin zina. Tenda yang diisi 2 orang tadi, Ini yang baru ketemu? Iya, yang sepasang cewek cowok tadi, yang dia lalu ngelanjutin apa namanya ke puncak dan gue turun, ternyata dia tuh hampir ngelakuin zina. Udah ngapain aja tuh? Hampir, yang namanya auranya dia yang menggebu-gebu setanan, paham nggak, orang nafsu gimana, cuma nggak jadi gitu. Mungkin iya, mungkin apa namanya, dia sadar ini di alam atau di ini gitu, tapi nafsu itu ada. Nah karena nafsu itu dia mengundang gitu ya. Kalau di agama kita kan, walaupun jangan kan satu tempat tidur gitu kan, pegang tangan aja nggak boleh kan, diharamin. Iya, apalagi itu belum muhrimnya ditidur bareng ya kan, apalagi hampir sampai itu satu tenda berdua doang? Iya, berdua doang. Gue juga baru tahu dari guru ngaji gue kalau misalkan kalau dia tuh berdua doang kayak gitu. Oh gitu kan. Iya, udah di situ gue minta maaf kan, ya udahlah gue minta maaf aja gitu sama makhluknya, kata dia gitu. Kata dia gini, kata si guru ngaji gue gini, udah tenang, udah dinetralisir, kata dia. Lu sih tadi lu nggak ngeliat kalau udah gue masukin botol, kata guru ngaji begitu. Lihat kok, gue bilang gitu, tadi lihat kok sempet lihat juga, sempet sadar gitu kan. Kata dia gini, ya udah man, gini aja, yang penting intinya lu udah bisa tidur, terus malam ini bisa enak bareng sama teman-teman lagi, nggak sampai muka pucet kayak gini kayak tadi gitu kan, udah bisa tidur lah, pokoknya udah enak lah. Gue sempet terbesit, apakah si kakek-kakek tadi itu harus gue anterin ke gunung gitu, apa diminta balik gitu kan, balik ke gunung gitu. Dan ternyata yang jawab guru ngaji gue, nggak usah kata dia, nggak usah dianterin, udah aman kok, kata dia gitu kan. Ya udah. Selang beberapa lama dari kejadian itu, sampai apa namanya, sampai baru kemarin 3 hari kemarin kan, gue sebelumnya belum tahu ya maksud tujuan si kakek-kakek tadi itu apa, ngikutin gue kayak gitu. Dan gue sempet datengin guru ngaji gue dong, masih inget gak Lukman yang diikutin kakek-kakek tadi, kakek-kakek waktu itu, gue kata gitu kan. Oh yang botolnya Ono, masih botolnya sekarang masih ada, yang botolnya Ono, kata dia gitu kan. Botolnya mana Kang? Ono. Oh itu botolnya, iya. Oh itu. Ini mah mulai intinya gini man, kenapa nggak dijelasin dulu pas gue diobatin tuh, dulu kenapa nggak dijelasin si kakek ini kenapa ngikutin dulu, karena takutnya lu shock dan lu nggak mau lagi naik gunung. Gue tahu itu hobi lu, gue tahu lu seneng banget naik gunung, kata dia gitu kan. Si kakek ini udah fatal man buat lu, kata dia. Fatalnya kenapa ini jatuhnya udah perjanjian antara alam, kata dia gitu. Lu janji sama dia dan lu ngelanggar, dia ini mau ngapain, kata dia gitu kan. Terus ngincer lu sampai lu masuk ke medis, dan medis lalu meninggal dengan lu nggak tidur, terus lu punya penyakit apa gitu. Itu semuanya dari dia gitu. Kalau dia nggak dinetralisir, yang ada mungkin nggak harus nunggu sekarang, sebulan
atau 2 bulan aja udah nggak ada kali, kata dia gitu. Soalnya perjanjian itu udah fatal banget man, kata dia. Itu baru tahu malam Rabu kemarin, malam Kamis kemarin gue baru tahu gitu. Setelah berapa belas tahun ya? Iya, beberapa tahun. Kenapa nih kakek-kakek ini ngikutin gue? Dan gue baru kemarin tahu jawabannya gitu. Karena gue berucap janji ya, hitungnya janji udah. Tapi kenapa lu kok sampai ngucap janji kayak gitu, mau nanggung semua kesalahan temen lu, bahkan ada yang 2 orang lu baru kenal, lu mau nanggung juga, kenapa? Jadi emang satu pendakian itu kan gua anggap ya emang tim gua lah semua gitu kan. Dan orang yang bener-bener peka sama hal kayak gitu ya gua di situ kayak gitu. Sewaktu gua ketemu sama dia gitu dan dia marahin gua kayak gitu, gua itu sebenarnya refleks gua dan rasa gua lah yang yang bisa berhubungan sama lu gitu, sama si makhluk ini gitu. Yang lain kan pengen ngelindungin yang lain lah. Iya, gua lah yang bisa berhubungan langsung sama lu gitu kan. Yang lain kan gak ngeliat, yang lain kan nggak bener-bener intens face to face kayak gitu lah. Gua beneran face to face ya gua janji dong. Bukan janji sih, gua berucap asal gitu aja. Lu asal juga nggak tahu akibatnya. Iya, gitu gua refleks itu ya kalau. Sumpah demi Allah Ki, gua kata gitu kan. Sumpah demi Allah Ki, gua nggak mau macem-macem, cuma mau numpang lewat, gua kata gitu kan. Kalau emang macem-macem ya gua lah yang tanggung jawab, tenang aja. Gua juga percaya dong sama temen-temen gue baik-baik gitu kan, nggak sampai bawa-bawa begitu dan ternyata bawa kayak gitu kan. Nggak tahu juga kayak gitu. Kalau mau daki tuh kalau bisa lu filter lagi, lu selektif lagi mana yang bener gitu kan. Ya udah, akhirnya gue mutusin kan sampai sekarang gue naik tuh cuma sama 4 orang. Gue nggak mau ada orang luar, kenapa? Ya takutnya kejadian tadi. Tapi setelah lu udah dimasukin botol tuh tadi yang kejadian sama guru ngaji lu, lu udah nggak mengalami apa-apa lagi? Udah bisa tidur biasa? Udah bisa normal. Aktivitas biasa? Iya betul. Gitu. Oke, kalau gitu nanti gue tanya di closing ya. Bakal banyak pertanyaan. Oke. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa sekali ya dari Mas Lukman, di mana dia sempat tersesat dan juga akhirnya nggak tidur sampai 5 hari ya? 5 hari 4 malam. Nah ini ada beberapa pertanyaan sih yang pengen gue tanya ini. Kan tadi di awal lu bilang tersesat 3 hari 2 malam ya di Gunung Guntur ya bersama 18 orang. Iya betul. Nah jadi maksudnya tersesat lu itu setelah gue dengar cerita lu, jadi lu buka jalur tuh yang temen-temen lu yang lu nggak tahu sebelumnya dia buka jalur, sampai akhirnya lu nggak ketemu ke puncak ke Gunung Gunturnya, akhirnya balik lagi. Jadi bukannya lu tersesat, lu nggak bisa balik atau gimana? Enggak, bukan. Jadi emang kesesat nggak nyampe puncak sih sebenarnya, gitu. Jalur yang lu nggak pernah tahu sebelumnya. Emang jalurnya bukan jalur resmi itu. Ya begitu aja kesesat guanya, nggak tahu kemana arah puncak. Dan ini kan sempet kanan kiri megang golok buka jalur, otomatis ini gue kesesat dong. Harusnya kalau gue tahu ini gue nggak kesesat, ngapain ini buka jalur kan gitu. Oke, berarti lebih ke situ ya. Iya. Terus juga tadi 5 hari itu berarti 5 hari 4 malam lu nggak tertidur ya? Iya. Dari pas masih ngecamp di malam kedua itu ya? Sampai pulang. Dan di awal itu kan lu sempet bilang katanya ketemu sama kakek-kakek juga yang berpesan ya, kalau pas maghrib jangan lanjut jalan, ngecamp aja. Itu sama nggak kakek-kakeknya? Beda. Kayak gitu. Dan gue kan mikirnya di pendakian itu kenapa gue bisa ngalamin kayak gitu, gue mikirnya emang gue kayaknya nggak sebelum maghrib kan harusnya si kakek bilang kan gue berhenti. Dan ternyata gue masih lanjut dong sampai gue nyari tempat campground. Nah mungkin gue ngelanggar si kakek-kakek yang bilang ke gue pas di Pemisin Tanjung, gue pikir itu. Dan ternyata setelah gue tahu semuanya diobatin sama guru ngaji gue ya mabok sama hampir jinah tadi. Kalau boleh tahu nyaris berzinanya udah ngapain mas? hampir berzinah ya, kayak kalau bahasa anak muda sekarang grepe lah atau gimana gitu. Cuma kalau detailnya sih kalau kata guru ngaji gua si cewek ini imannya masih kuat.
masih bisa nahan dan masih bisa nolak gitu aja. Satu tenda berdua ya? Iya, satu tenda berdua gitu. Dan lu kaget juga ya denger pas ketahuan kalau ternyata nyaris kayak gitu ya? Iya, ya kaget juga sih, soalnya kan juga kelihatannya alim juga gitu kan, nggak kelihatan banget orang-orang gimana sih, orang-orang baik-baik aja, kuliahan waktu itu dia, waktu anak kuliahan. Dan setelah kejadian ini lu masih suka daki gunung kan? Masih Bang. Masih normal lah kayak gitu. Bisa dibilang ini kejadian horor lu paling serem ya kali pas daki gunung ya? Kalau horor paling capek ini, kalau horor yang paling serem ada lagi sebenarnya. Oh, di mana tuh? Nggak bisa nyebutin gunungnya di mana. Terus kenapa gue nggak bisa nyebutin gunungnya di mana, karena emang gue udah janji juga sama kuncennya nggak bisa gitu. Cuma waktu itu kisi-kisinya gue masuk ke alam goib, dan dari pos 4 ke pos 3 itu harusnya kan cuma 15 menit. Gue dari pos 4 ke pos 3 dari Isya sampai jam 2:30 malam baru nyampe pos 3. Sendiri tuh? Gue berempat, dan itu gue ngalamin semua berempat. Dan kenapa gue bilang tadi sama kuncennya, ternyata kuncennya tuh ngebukain mata batin kita berempat biar kita bisa pulang. Belum pernah lu ceritain nih channel mana-mana? Belum. Cuma emang nggak boleh sih, gue nggak. Lu nggak mau cerita? Iya, karena gue berempat aja udah ngomong. Berarti memang nggak mau lu Iya, ceritain? nggak mau ceritain, udah khusus kita aja berempat kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen dengar ceritanya Mas Lukman, teror aja IG-nya nih. Siapa tahu dia berubah pikiran. Nanti gue taruh IG-nya dia di deskripsi ya. Gue rasa cukup demikian episode Mamat pada kali ini. Makasih banyak Mas Lukman telah menyempatkan waktunya bercerita di RJ5. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Mas Lukman, RJ5 undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ciao.